Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran akidah akhlak bab yang ke-9, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini kita akan belajar mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas yaitu makna beriman kepada Nabi dan Rasul dan tugas, sifat serta beriman kepada Nabi dan Rasul. Namun pada video kali ini saya akan membahas makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk tugas, sifat dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul itu pada video berikutnya. Ingatkah kalian pada salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kalian mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita harus tahu nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, apa tugasnya, bagaimana cara mentaatinya, dan yang paling penting bagaimana kalian bisa meneladani akhlak dan pribadi para rasul serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih paham anak-anakku, yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun lalu. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Ini jadi tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Ini tujuan Allah mengutus seorang Rasul. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Inilah yang adik-adik, anak-anak semuanya harus pahami bedanya dengan antara Rasul dan Nabi. Kalau Rasul itu otomatis Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Bedanya di mana? Bedanya kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi diberi wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk disampaikan pada umatnya. Ini perbedaannya yang anak-anak harus pahami antara Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nama-namanya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. 25 nabi dan rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam.
Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasallu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Adapun nama-nama nabi yang 25 itu adalah, yang pertama itu adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, yang ke-9 Nabi Ishak alaihissalam, yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-13 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-14 Nabi Syuaib alaihissalam, yang ke-15 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-16 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-17 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-18 Nabi Dawud alaihissalam, yang ke-19 Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-21 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi-nabi, sedangkan rasulnya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anakku dihafalkan, mungkin dengan cara bernyanyi atau gimana. Anak-anakku hafalkan. Ini adalah nama-nama nabi yang wajib anak-anakku hafalkan, yang wajib anak-anakku mengerti. Nih, Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, kepada umat manusia. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-48 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-An'am ayat 48. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya terbatas kepada umat tertentu, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk bangsa Israel. Nabi Syuaib alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul lainnya, mereka diutus untuk bangsa tertentu saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi ini, karena beliau sebagai Rasul akhir zaman. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya walaupun nabi terakhir, maka derajatnya paling tinggi dibandingkan nabi-nabi yang lain. Inilah yang anak-anak harus ketahui. Beda dengan nabi-nabi yang lain, itu hanya satu bangsa. Kalau Nabi Muhammad semua bangsa di dunia ini, dari timur sampai barat, semuanya ini adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu berada di pulau Amerika, di pulau Asia, di pulau Australia, semuanya adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan,
Setelah kita mempelajari tentang beriman kepada Rasul yang jumlahnya ada 25 tadi, maka kita harus bisa mengambil hikmah dari pelajaran tentang Rasul-Rasul Allah itu. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Yang pertama adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Ini jadi anak-anakku, hikmah yang dapat kita ambil yang pertama itu kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa Rasul yang harus kita taati? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ulil amri. Siapa ulil amri itu? Yaitu pemimpin bangsa Indonesia ini. Selama pemimpin bangsa Indonesia ini masih memberikan kepada kita kenyamanan dan sebagainya, maka wajib kita untuk mentaatinya. Nah, jika ada suatu perbedaan pendapat di antara kita, maka kita kembali kepada Allah, yaitu pada kitabnya Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini maka jangan menentang Allah, jangan menentang Rasul, dan jangan menentang ulil amri atau pemimpin bangsa. Dan yang kedua, anak-anakku, hikmah yang dapat kita pelajari yaitu dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, maka manusia dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larangannya. Mengetahui surga dan neraka sebagai tempat balasan bagi yang berbuat baik dan buruk, mengetahui dosa dan pahala. Inilah kenapa Allah mengutus seorang nabi, kenapa Allah mengutus seorang rasul, itu tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia, agar manusia itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan berlaku yang baik sehingga mendapatkan pahala, bisa masuk surga. Ini rangkuman anak-anakku, kita dapat merangkum dari pelajaran ini. Yang pertama yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul adalah wajib, merupakan rukun iman yang keempat. Iman yang pertama iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada qada dan qadar Allah. Dan yang keenam, iman kepada hari akhir. Ini rukun iman ini harus anak-anakku hafalkan. Nah, iman yang keempat ini wajib anak-anakku, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Rangkuman yang kedua, apa itu? Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran yaitu jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, walaupun sebenarnya itu ribuan Nabi Allah, itu ribuan, cuman yang wajib bagi kita, yang harus kita ketahui, yang harus kita hafalkan yaitu ada 25. Nah, yang terakhir anak-anakku, setelah kita belajar bersama-sama tentang yaitu makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, maka kalian bisa berlatih mengasah kemampuan kalian seberapa kalian memahami pembelajaran kali ini. Yang pertama, coba kalian jawab apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, apa perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, mengapa Nabi dan Rasul diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya apa. Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, beda dengan nabi-nabi yang lain. Dan yang kelima, mengapa kita wajib
beriman kepada nabi dan rasul. Nah, coba kalian untuk berlatih menjawab dengan sebaik-baiknya. Bisa kalian minta bantuan pada orang tua atau teman kalian, mungkin malah bisa bermusyawarah atau berdiskusi. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.